Selamat berjumpa kembali umat Paroki Santo Petrus pada khususnya dan seluruh umat Katolik pada umumnya dalam podcast Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 dengan tema Allah Sumber Pembaharuan Relasi dalam Hidup. Pada hari ini kita sudah bersama-sama dengan Romo favorit kita yaitu Romo Stefanus Krishna Bayu Sulistyo MSF. Selamat siang Romo. Selamat siang Mas David. Ini kelihatannya Romo masih jet lag ya karena besok akan ke Kalimantan. Ya. Tetapi puji dan syukur kepada Tuhan karena Romo bersedia untuk menemani kita dalam membahas tentang Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 ini. Bulan Kitab Suci Nasional di tahun 2025 ini berbicara tentang pembaharuan relasi dalam teladan atau ajaran dua nabi, yaitu yang pertama adalah Zakaria dan yang kedua adalah Maleaki. Maka nanti kita akan bersama-sama untuk mendalami bulan Kitab Suci ini dengan mengenal sedikit tentang dua nabi ini. Romo, sekarang kita mau berdiskusi, berbicara ya secara santai supaya umat juga mengetahui tentang tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 ini. Mungkin kita akan ke nabi yang pertama dulu ya Romo. Mungkin Romo bisa memperkenalkan sebenarnya Nabi Zakaria itu siapa sih? Nabi Zakaria. Disclaimer dulu ya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari. Ini Nabi Zakaria berbeda dengan Zakaria bapaknya Yohanes Pembaptis. Kita akan memperdalam Nabi Zakaria yang hidup pada masa Perjanjian Lama. Nabi Zakaria ini bisa kita lihat, bisa kita baca juga di dalam kitab suci. Di situ ada kitab Zakaria, Maleaki, dan Nabi Hagai yang jadi satu kesatuan. Nanti dibuka kitab sucinya ya, saudara-saudari jangan lupa gitu ya, supaya tahu apa sih di dalamnya, isinya apa gitu ya. Yang pertama, Nabi Zakaria ini adalah nabi pada era setelah pembuangan. Kita tahu bahwa setelah pembuangan itu kan situasinya tidak kondusif, kacau gitu ya. Baik dari segi ekonomi, politik, spiritualitas itu sungguh kacau gitu ya. Dan ini nabinya hidup di masa itu gitu ya. Hidup di masa itu, dan kita tahu bahwa arti Zakaria itu adalah Tuhan ingat gitu ya. Ingat Yahweh gitu ya. Maka Nabi Zakaria ini pun juga diutus sebagai nabi penghibur umatnya supaya tidak lupa dengan Tuhannya. Maka tema-tema terkait dengan Zakaria ini tadi berkaitan dengan relasi dengan Allah dan diri sendiri gitu ya. Maka di samping itu, itulah yang bisa kita maknai dari Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini juga diutus selain menghibur juga memberikan harapan kepada umatnya yang masa pembuangan supaya mau lagi membangun bait Allah yang hancur karena masa-masa itu yang tidak mudah gitu ya. Jadi intinya Nabi Zakaria ini menguatkan jemaatnya, umatnya supaya tadi ingat Tuhan. Ingat Tuhan, dimulai dari ingat diri sendiri, kemudian akhirnya bertobat. Karena situasinya tadi tidak kondusif gitu ya. Nabi masa-masa pasca pembuangan. Gitu. Sekilasnya seperti itu sih Nabi Zakaria. Jadi ini bukan Zakaria suaminya Elizabeth ya? Bukan. Jadi ini bukan Zakaria suaminya Elizabeth. Jadi ini Nabi Zakaria Perjanjian Lama. Oh, Zakaria dalam Perjanjian Lama itu termasuk nabi ya Romo ya? Termasuk nabi kecil. Nabi kecil. Itu kenapa kok disebut nabi kecil? Apa karena orangnya kecil atau gimana? Ya lebih ke perannya gitu ya. Nabi-nabi yang hidup setelah pembuangan gitu ya. Di situ hidup bersama dengan Nabi Hagai, Nabi Maleaki yang akan kita bahas juga. Itu berarti kitabnya juga sedikit ya Romo ya? Sedikit sekali. Jadi memang kurang, mungkin agak sedikit dalam tanda kutip kurang terkenal gitu ya Romo nabi ini. Ya dari segi katanya mungkin lebih terkenal ya karena kita mengenal juga Zakaria. Oh ya dari segi namanya ya. Iya. Tapi ya mungkin kita kurang paham bagaimana kehidupannya, apa yang diusahakan oleh Zakaria sendiri, apa yang menjadi ketaatannya diutus Allah untuk umatnya itu untuk apa gitu ya. Yang jelas ini untuk menghibur
untuk menguatkan umatnya, menguatkan harapannya supaya kembali lagi kepada Allah. Maka jangan lupa kalau sudah terjun ke dunia, jangan lupa ingat Tuhan. Ya itu sekilas ya Romo ya Sekilas. tentang profil Nabi Zakaria.